Oh, ada orang. Assalamualaikum. Kakak, nama saya Matompel, Kak. Saya kesini mau ketemu Bapak Kepalanya Pramuka. Kepala pramuganya Masih keluar. Kantornya di mana? katanya monggo di sana. Di mana? Lebih kaki apa siapa ya? Ya, pokoknya kepalanya itu loh. Pak. Ya, Iya, kepalanya. iya. Monggo Pak, monggo. Ya, ya, ya. Ini kan. Oh, itu ya. Tapi jangan lupa Pak. Oh, itu ya. Ya, ya. Ya, mangga langsung ki. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum. Oh, Pak Ustaz. Oh, Assalamualaikum. Ya. Kap. Assalamualaikum, Bapak Kepala. Saya mengisi ya. Oh, banyak sejuk sih. Begini, Bapak Kepala, saya kenalkan nama saya Ahmad Tompel. Rumah saya itu aslinya Sampang, tak ya? Iya, Sampang. Saya itu kesini mau melamar jadi pembina pramuka. Jadi, bagaimana saya bisa jadi pembina pramuka yang baik? Sementara saya lihat anak saya itu keren banget. Keren banget ikut pramuka, banyak pangkatnya. Saya juga ingin kayak bapak ini pakai pangkat banyak. Nah, itu mohon pencerahan bapak ya, supaya saya bisa menjadi pembina pramuka. Terima kasih kakak, siapa namanya? Pak Matompel. Oke, saya terima Kak Matompel. Selamat datang di Puskiplat Cap. Ya, jadi silakan kalau mau jadi pembina boleh, siapapun boleh, asal orangnya dewasa. Nah, memang pramuka itu menarik, Kak Mat Tompel. Makanya kita butuh banyak pembina. Pembina ini harus banyak, tapi harus mengikuti proses. Karena untuk menjadi seorang pembina tidak lantas seorang ini sudah dianggap tua terus jadi pembina. Tidak, ada proses. Ya, tidak ada proses, harus ikut semacam kursus. Kebetulan ini ada kegiatan KMD ini, ada kegiatan KMD yang diikuti banyak kakak-kakak atau bapak ibu guru yang sekarang lagi proses ini. Nah, sebenarnya saya kalau pas Pak Matompel kemarin saya ikutkan juga ke kegiatan ini, kegiatan KMD. Begini, Kak, kalau memang ada syarat yang harus dipenuhi oleh saya penuhi. Syarat menjadi pembina pramuka, menjadi pembina pramuka itu apa itu syaratnya, harus apa begitu. Karena nanti biar saya itu menjadi pramuka yang baik, yang bagus, yang menarik, yang bisa disukai sama adik-adik pramuka itu Kak. Bagaimana syaratnya? Apa ada bayarnya? Kalau bayar sekarang saya bayar ini. Supaya saya seneng itu main-main sama adik-adik itu. Ya. Terus begini lagi Pak, saya itu juga kadang suka lihat anak-anak itu bagus kegiatannya, ada camping, ada belajar, punya macam-macam. Saya ingin itu. Apakah saya itu harus mulai dari masuk itu golongan siaga dulu untuk jadi seorang pembina siaga, apa itu lagi yang SMP itu. Nah, itu penggalan, terus pelega, apa begitu, atau langsung saya jadi pembina pramuka. Nah, itu harus ada syarat apa yang harus saya lakukan. Nah, lagi saya masih ngambang, seneng tapi enggak. Ya,
lebih baik saya tanya tadi ya. Nah, bagaimana itu tentang apa itu namanya tujuan gerakan pramuka itu apa sebenarnya Kak? Jadi mohon juga diberitahu saya supaya nanti saya pada saat mengajar anak itu jadi keren lah ya. Nah, itu Kak pertanyaan saya. Iya, iya, betul. Oke. Begini Kak Mat Tompel. Jadi untuk menjadi seorang pembina itu tidak perlu melamar, tidak perlu. Kecuali kalau nanti Kak Mat Tompel itu sudah punya ijazah KMD atau KML, baru di satu gugus depan membutuhkan pembina ekstrakurikuler, baru melamar ya, buat kurikulum vitae, lampirkan itu namanya apa, ijazah KMG-nya ya. Kemudian untuk jadi seorang pramuka, misalnya saya baru ikut pramuka baru tua ini, ya tidak usah ikut siaga, penggalang, penegak, tidak usah, langsung di usia golongan pembina. Nah, di golongan pembina itu ada macam-macam Kak Mat. Ada yang namanya MABI, Majelis Pembimbing. Ada namanya pembina, ini yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Ada yang namanya pamong, ya pamong saka, itu juga pembina. Ada yang namanya pimpinan saka, juga pembina, ya macam-macam. Ini adalah golongan pembina, jadi itu diperhatikan. Nah, pembina sendiri itu usianya berapa sih minimal? Ya minimal 26 lah. Ada itu masih muda jadi pembina karena sudah menikah. Dia itu usianya 20 tapi sudah jadi pembina, kebetulan sudah menikah. Ini bisa dikatakan pembina, harusnya dia masa penegak atau pandega. Jadi pembina ini prosesnya adalah sisi usia, kemudian dia telah mengikuti kursus KMD, karena kursus ini macam-macam. Ada kursus mair dasar, bukan mair daring loh ya, mair lanjutan, terus kursus pelatih dasar, kursus pelatih lanjutan. Nah, tadi Kak Mat tanya kepada saya, tujuan gerakan pramuka apa sih Kak? Seneng tapi nggak ngerti tujuannya. Nah, ada 3. Yang pertama adalah mengajarkan tentang budi pekerti. Nah, karakter budi pekerti. Jadi ini kita mengajarkan, tapi kita harus bekali dulu apa itu karakter. Pembina harus paham, jangan nggak paham. Kemudian yang kedua tentang life skill. Apa itu life skill? Yaitu kecakapan hidup. Kalau saya ini adalah tanda kecakapan Kak untuk para pembina. Saya bisa terjun payung, saya bisa menyelam, saya bisa main para layang, macam-macam. Ini kecakapan. Kak Mat bisa, Kak Mat nanti bisa. Misalnya nanti Kak Mat ikut kerapan sapi, ya kan, ada kerapan sapi, bikin tanda saya joki kerapan sapi, misalnya begitu ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah kita mengajarkan tentang wawasan kebangsaan. Di pramuka ini lengkap, konkret. Makanya kita mencetak kader sebanyak mungkin dari gerakan pramuka. Contohnya apa wawasan kebangsaan? Kita pakai ini merah putih, hanya pramuka yang boleh, yang lainnya enggak. Jadi itu Kak Mat, nanti Kak Mat berproses dulu lah ya. Nanti pada saat ada kegiatan saya akan ajak Kak Mat. Jangan lupa nomor HP-nya Kak Mat ya. Kak Mat Tompel ini semangat, saya paling seneng kalau Kak Mat ini bisa gabung di pramuka. Ada 10 Kak Mat di pramuka, wah luar biasa banget. Lagi itu Kak, saya ingin tanya masalah seragam pramuka, seragam pramuka buat
pembina itu ada yang nggak sama, itu ada teman. Kak, monggo minumnya kopinya. Abu, terima kasih. Pucu dicinta ulam pun tiba, Bu. Matur sekelangkung ki. Aduh, nginum dulu Pak. Mohon maaf ya, saya minum dulu. Alhamdulillah, ini kalau orang tua nggak ngerti. Kalau saya haus pasti datang. Coba saya tadi mikir kalau lapar pasti bebek singgah datang. Terima kasih. Seragam, saya itu juga kepingin tertarik dengan seragamnya kakak, itu banyak pangkatnya itu. Apa saja itu tempel-tempel itu apa gembreng itu Pak. Nah, ini saya kepingin pakai. Nanti saya ingin menjadi pembina seperti kakak. Kakak ini rupanya keren banget itu. Dapat apa itu yang tempel-tempel sini itu. Nah, ini. Oh, tanda jasa namanya. Boleh saya dapat itu Kak. Oh iya. Semoga nanti saya dapat. Aduh, semoga ya. Oh, dapat. Supaya saya jadi pembina yang hebat nanti. Iya. Iya. Oh iya Kak Ahmad. Jadi kalau seragam itu macam-macam. Kita punya ada baju lapangan atau pakaian lapangan yang lengan panjang itu Pak Ahmad ya. Terus ada seragam upacara ya atau PDU ya. Kemudian seragam PDH yang saya pakai ini. Terus ada tempel-tempel ini ya. Ini adalah kecakapan, tadi sudah saya sampaikan kecakapan. Nah, seragam ini bisa kita miliki. Kalau PDU ini seyogyanya sih para mabikus. Mabikus itu siapa? Ada kepala sekolah, ketua yayasan. Ini pakai yang PDU yang bajunya dikeluarin. Nah, ini lebih pas. Kemudian ada tanda Mabi, beliau pakai Mabi. Nah, ada tandanya, nanti saya share supaya kakak tahu. Nah, kemudian lagi ada baju yang sifatnya tidak diikat oleh petunjuk penyelenggara. Mungkin baju kelompok, baju komunitas boleh. Itu tidak tidak dilarang dan tidak dianjurkan, alias sah, boleh aja supaya orang jadi semangat tentang seragam. Kalau masalah tanda-tanda, nanti kakak akan mendapatkan selama 5 tahun jadi pembina akan mendapatkan tanda penghargaan Kak. Namanya tanda penghargaan untuk orang dewasa. Jadi ada Pancawarsa, ada Dharma Bakti, ada Melati, ada Karya Bakti. Nah, itu macam-macam. Tunas Kencana ini untuk presiden, tunas kencana ya. Jadi kalau mau dapat tunas kencana harus jadi presiden dulu. Ya. Jadi tanda-tanda ini bisa kita dapatkan dengan durasi waktu, dengan kriteria tertentu, itu akan kita dapatkan dengan proses. Nanti dari kita mengusulkan ke kuartir, lanjut direkom, diperhatikan tentang apa itu nanti dapat di sana. Setelah lolos akan mendapatkan yang namanya tanda penghargaan itu. Jadi itu Kak Ahmad, supaya Kak Ahmad nanti bisa juga dapat ya. Hebat. Oh, tak oke tadi pembina. Terus itu lagi Pak, saya mau tanya, berapa lama saya bisa dicetak jadi pembina? Jadi kalau bisa Pak, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele ya. Semakin cepat, semakin bagus, tidak bertele-tele supaya saya bisa jadi pembina. Nah, itu berapa lama dan saya harus punya apa? Nah, itu Kak. Berapa lama Kak Ma Tompel ini nanti kepingin menjadi pembina supaya cepat? Bisa cepat. Jadi nanti Kak Ma Tompel ikut kursus dulu, nanti saya kasih tahu. Ya nanti tinggal nomor HP ya.
ikut kursus KMD. Setelah itu nanti cepet-cepet bikin laporan Kak Mat kepada Kapusti ya. Kebetulan kalau ada orangnya tak sampaikan, Kak Mat ini semangat banget. Nanti ada kegiatan yang namanya Narakarya ya. Narakarya nggak ujuk-ujuk selesai ikut KMD terus jadi pembina, enggak. Jadi kursus ini membekali ya sebagai pembina di gugus depan yang berhadapan dengan adik-adik yang mana ada beberapa metode yang harus diterapkan supaya menarik. Kemudian berapa lama setelah nanti kegiatan Narakarya selesai, baru itu durasi 6 bulan lah paling enggak ya, tergantung Kak Mat rajin enggak. Itu selama itu kita latihan apa yang belum kita tahu, kita cari tahu kepada teman-teman untuk mendapatkan kepada kakak-kakak ya. Kalau masalah kegiatan tekram ada di Google banyak, nanti tanya Kak Google ya, misalnya tentang teknik kepramukaan, pionir macam-macam ada di sana ya. Kemudian setelah Narakarya kakak akan dilantik untuk menjadi seorang pembina dan kakak akan mendapatkan namanya SHB, surat hak bina. Kemudian ada THL, tanda hak bina, kakak akan dapat itu. Setelah kakak dapat itu, baru kakak-kakak atau Kak Mat Tompel ini berhak untuk menjadi sebagai pembina yang seperti saya. Kalau yang lain-lain sambil nyusul, sambil berjalan. Oh, terima kasih ya. Saya dapat pencerahan dari sampean. Saya mohon bimbingan ya, kakak. Ya, nanti kalau ada kegiatan kursus atau apa, itu saya dikasih tahu. Sudah gampang, nanti tak ambilkan 1 ekor sapi untuk nanti mirami pas kemah itu ya. Nah, saya punya banyak sapi ya, itu nanti untuk pesta apa itu namanya yang bakar-bakar itu, tapi unggun. Oh iya, jadi itu. Terima kasih Kak Mat atas kehadirannya di Pusdiklat ini. Memang benar, kakak kalau nggak tahu mendingan kesini aja deh ya, daripada kepada sesama pembina ya. Jadi lebih baik kakak langsung main-main ke Pusdiklat, welcome, terbuka ya. Nanti ketemu saya, ketemu kakak-kakak yang lain, boleh minta informasi, menambah wawasan ya. Karena masih banyak kegiatan di pembina, ada gelang ajar, ikut nanti ada karang pamitran, ikut atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Kuarcap, ikut ya, supaya wawasan kita lebih luas. Terima kasih, komen repot ngasih seragam saya, senang saya. Alhamdulillah, karena alhamdulillah nanti biar untuk seragam saya lebur karena ini buat saya kayak. Wah, ya pakai nanti. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih aku betul bukan terima kasih. Saya berharap Kak Mat akan menjadi pembina yang hebat ya. Terima kasih, saya nanti selesai nanti tak bilang sama istri saya, tang bini, supaya saya untuk jadi pembina pramuka. Jadi motor sekelangkung Bapak, saya sudah dapat materi pencerahan tentang menjadi pembina pramuka yang baik, dan motor sekelangkung lagi supaya saya juga bisa bermanfaat bagi yang lain Pak ya. Bu, terima kasih. Silakan, monggo. Motor sekelangkung Pak. Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.